Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Mobil Terkutuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cuk, lihat ke belakang cuk. Suara lirih itu terdengar begitu mengganggu. Jaka membaca doa sambil bergetar, berharap ia segera pergi, atau bila ini hanya mimpi, maka cepatlah ia terbangun. Cuk, lihat belakang cuk. Tidak cukup sampai di situ, kali ini samar terlihat dua sosok lain. Sesosok perempuan cantik namun pucat, dan seorang yang menggunakan ponco hitam. Jelaslah mereka bukan manusia. Takut yang amat sangat membuat wajah Jaka bersimpah keringat, seperti ia telah berlari sejauh belasan kilometer. Lastri berkali-kali memanggil kakaknya, namun sama sekali tidak terdengar oleh Jaka yang mulai menangis. Cerita Abah mungkin hanya bualan di masa lalu, tapi sangat nyata sekarang. Pandangan Jaka mulai buram oleh air mata dan perih oleh keringat, namun telinganya masih cukup jelas mendengar. Bukan suara adiknya, namun suara lainnya. Suara desahan yang semakin lama semakin keras, suara Lingga bertemu Yoni. Mereka melakukan itu di belakang. Semakin lama suara dua insan gaib itu semakin keras terdengar, diiringi bau amis yang semakin menyengat, memberi sedikit ruang untuk udara segar. Sementara itu, sang nenek ikut tertawa cekikikan dengan mata merah menyala dan lidah terjulur menikmati ritual panas di kursi belakang. Jaka tidak peduli itu, akalnya habis terkuras rasa takut dan kebutuhan untuk memperhatikan jalan yang terasa semakin buram. Ia mulai bingung apakah harus lebih takut mati kecelakaan atau hidup terpasung teror seperti ini. Kewarasannya mencapai titik nadir. Perjalanan sebentar lagi berakhir dan ada harapan agar teror pun segera berakhir. Betapa bersyukurnya Jaka manakala sampai di rumah. Tinggal memarkirkan mobil laknat itu, adiknya membuka pagar dan segera masuk ke rumah. Ia tidak sabar untuk segera bergunjing tentang kakaknya. Namun di dalam mobil suara itu masih terdengar jelas dan panas membara. Tidak kalah dengan gambar bergerak di laptop Jaka. Sintingnya, rasa takut Jaka menjadi banal, sementara nafsunya mulai binal. Ganjil, seganjil-ganjilnya, namun perlahan ia malah menikmati suara itu. Sampai gelora puncak itu tiba dan lenguan berubah menjadi teriakan. Biar. Namun bukan air kehidupan yang terpancar, melainkan cairan merah kematian. Tubuh pria berponco itu hancur menjadi seperti potongan daging tengkleng, lengkap dengan jeroan dan kepalanya. Dengan susah payah mobil itu terparkir dengan sempurna, menyisakan sedikit jarak antara si putih dan mobil ayahnya. Jaka melompat keluar, terhuyung menahan gejolak di perutnya. Dicarinya selokan depan rumah dan muntahlah ia sejadi-jadinya sepuas-puasnya. Ia bergidik ngeri ketika melewati mobil putih itu. Sekilas ia melihat kursi belakang mobil itu. Tidak ada siapa-siapa di sana, semua kosong. Mobilnya yang terkutuk, atau pikirannya yang sudah tidak waras, entahlah. Terhuyung ia masuk rumah yang juga mulai terasa ganjil, seolah ia hidup dalam ilusi. Kakinya menjejak lantai namun ia merasa melayang. Tidak dihiraukannya seluruh tanya keluarganya dan melangkah ke kamarnya di atas. Hanya 3 patah kata yang terucap. Tidak enak badan. Malam itu ia segera membersihkan diri, tidak terasa kotorannya ikut keluar menembus kolor saking takutnya. Selepas itu ia memaksakan sholat yang entah kapan terakhir ia lakukan. Itu pun terpaksa diulang 3 kali saking takutnya. Hanya satu pintanya, semuanya cepat selesai. Dengan segepok doa ia bersiap tidur. Setengah berharap itu akan membuatnya terbangun dari mimpi yang teramat gila ini. Ia mencoba melawan takut dan setengah bersumpah,
Bila kejadian di mobil akan menjadi mimpiku, aku akan menikmatinya dengan amat sangat. Memang benar ia bermimpi lagi malam itu, namun bukan tentang apa yang ia persiapkan. Entah lebih baik atau lebih buruk, atau mungkin keduanya. Ia berada dalam sebuah arena yang asing dan bising oleh deru mesin mobil. Saking bisingnya sampai telinganya terpekak. Seketika ia berada di balik kemudi mobilnya, membelok dengan cekatan menghindari terjangan mobil lain yang kemudian mencium tembok. Di ujung jalan sekelompok orang bersorak-sorai menyambut dirinya. Sungguh Jaka tidak mengerti di mana ia, atau lebih tepatnya siapa ia saat ini. Namun ia mengikuti saja. Ini terasa sangat jauh lebih baik. Ya, ribuan kali lebih baik dari hidupnya. Ia disambut layaknya pahlawan oleh sekelompok anak muda berpakaian tahun 90-an. Samar Jaka tahu ini mimpi. Namun bersetan dengan itu, hidupnya terasa lebih buruk dari neraka. Ia pun ikut bersorak akrab meskipun tidak tahu siapa mereka. Wah, hebat loh, si Junet sampai nyium tembok. Entah mengapa ia merasa senang sekali saat itu. Semua terasa nyata dan jelas, jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya sampai di surga. Seorang gadis berparas cantik dan bertubuh molek datang mendekat. Ia menggunakan celana jeans pendek dan atasan you can see di malam yang dingin. Ganjil namun menggairahkan. Ia tiba-tiba mencium bibir Jaka yang terbuka karena terpana. "Weh, sabar Neng, kita minum dulu," teriak beberapa orang yang tampaknya sahabat-sahabatnya di kehidupan yang lain. Mereka pun berpesta pora dengan liar malam itu. Entah berapa botol minuman aneka golongan yang mereka tenggak sambil tertawa liar. Sekilas terbesit dalam pikiran Jaka bahwa ini serupa dengan cerita Abah yang tidak beliau lanjutkan. Namun ini terlalu menyenangkan untuk dilewatkan, dan ia terlarut dalam nafsunya yang memburu begitu dahsyat. Perlahan mereka mulai terkapar. Beberapa seperti tewas dan tertidur di atas aspal, beberapa berjalan sempoyongan lalu terjatuh. Sementara beberapa lainnya tampak mengoceh tidak jelas, serupa mereka yang mengigau karena demam. Jaka sendiri sudah pening. Dunia terasa mulai berputar semakin indah saja. Ia berharap tidak akan pernah terbangun. Gadis itu masih di situ melihat Jaka dan tersenyum manja. Ia memang tidak banyak minum. "Ayo kita pulang, Say," bisiknya lembut. Jaka terlalu mabuk untuk menolak. "Biar aku aja yang nyetir, kamu istirahat aja ya." Ia mengambil kendali, sementara Jaka di kursi penumpang. Mobil itu berjalan lambat meninggalkan tempat itu. Beberapa orang memberikan lambaian tangan setengah sadar. Begitu juga dengan balasan Jaka dengan setengah pingsan. Malam itu terasa panas meskipun sebelumnya terasa dingin. Setengah sadar Jaka menggeliat dan samar terlihat ia berada di sebuah jalan bebas hambatan dan terasa ada yang berusaha melepaskan hambatan di bagian bawah tubuhnya. Gadis itu memegangi miliknya di kecepatan tinggi. Sama sinting dan gobloknya, Jaka melakukan hal yang sama pada si gadis tanpa nama. Mereka terus melakukan itu, terlarut dalam gelora memanggil maut. Sampai mobil menepi mendadak di bahu jalan yang sepi. Mereka berpangut erat dalam birahi, menyiapkan alu dan lesung untuk menumbuk benih kehidupan yang mungkin tidak mereka harapkan. Mereka kepanasan dan mulai saling membuka penutup. Mereka bersiap dan brak! Sebuah truk kontainer menghantam bagian kiri mobil itu hingga ringsek ke dalam. Jaka pingsan seketika. Semua menjadi begitu gelap. Mungkin mimpi indah itu berakhir tragis. Tidak mengapa, setidaknya tidak ada teror. Perlahan Jaka membuka mata, namun semua belum berakhir. Ia masih di dalam mobil itu, demikian juga dengan gadis itu. Ia telah siap menindih tubuh Jaka untuk sebuah waktu bersama yang seharusnya indah, namun kini berubah menjadi teror yang teramat edan bagi Jaka. Ia mendekat tidak dengan tubuh molek nan mulusnya, namun dengan tubuh yang setengah hancur. Ia hendak mencium Jaka dengan mulut hancur dan terus mengeluarkan darah. Perut Jaka dan perutnya seharusnya bersentuhan ketika mereka berpelukan, namun kini terhalang usus yang terburai. Sekeras tenaga Jaka berteriak, berusaha terbangun atau setidaknya terlepas dari gadis itu. Namun gadis itu menyumpal bibir Jaka dengan mulutnya yang hancur dan amis darah. "Ayo Say, kita lanjutkan sampai mati," bisiknya lirih. Jaka berteriak kian kencang, melawan kian keras. Begitu pula bagian bawah tubuhnya, semua di luar batas kewarasan.
bukan, bahkan di luar fantasi terliarnya. Tubuhnya tidak lagi menuruti kehendaknya. Gadis itu begitu mengerikan pikirnya, namun tubuhnya berpendapat sebaliknya. Gadis itu menatapnya lekat dengan mata yang hampir melompat. Jaka menutup mata erat, air matanya mengalir serupa kewarasannya yang meleleh keluar. Lalu cairan kehidupan itu memancar sempurna dengan seganjil-ganjilnya. Perlahan Jaka merasa lemas, semua mendadak senyap. Pagi itu ia terbangun dan membuka mata perlahan. Takut gadis itu masih rebahan di atas badannya. Ia telah sirna. Jaka telah kembali ke kamarnya di hari Senin pagi yang cerah. Celananya basah dan begitu pula kedua matanya. Kali ini ia terbangun tanpa teror di dekatnya, namun rasa bersalah atas kenikmatan abnormal tadi malam terasa sangat mengganggu. Sebegitu bejatnya ia sehingga mampu bercinta dengan seorang gadis serupa mayat. Ia berjalan goyah lemah, selangkah dua langkah, menatap lekat pantulan cermin merangkap pintu lemari. Mengapa semua terasa semakin berbeda, semakin jauh dari yang pernah terasa, atau malah ia yang semakin menjauh? Dahulu sekali ia berpikir alangkah sintingnya orang yang bunuh diri demi apapun. Kini saat akal budinya terkikis habis, ia justru memikirkan itu dengan seksama. Namun ragu mulai membayangi, bukankah terlalu pagi untuk berakhir? Namanya dipanggil adiknya yang pamit sekolah, membuyarkan lamunannya tentang mati. Sekilas mengingatkan bahwa ia juga harus bergegas. Persetan dengan itu, ia terlalu lelah dengan badannya yang hina. Mana ada abangku kuliah menerima seorang yang nalarnya sudah buyar sepertinya. Ia berjalan gontai menuruni tangga, mengambil segelas air tanpa suara. Ibunya memecah sunyi di pagi hari. Tidak kuliah, Kak. Gak mau males. Tidak pelak untaian nasihat yang mengancam terdengar keras memekakan. Entah bodoh atau tolol, mungkin keduanya. Jaka bergegas bersiap. Untuk orang sepenakut dan sepengecut Jaka, hal tersebut lumrah saja. Namun bukankah ia telah mati sampai berniat begitu tadi? Tidak jadi soal sebetulnya bila ia tidak pergi. Mana ada orang gila takut diancam emak. Anomali serupa mimpi yang berputar, sekeriting rambut gimbal dan kusut, itulah Jaka. Segera ia menuruni tangga bersiap berangkat. Tapi tunggu dulu, apakah ia harus menaiki mobil laknat itu lagi? Kamu ini memalukan. Laki-laki masa penakut begitu, masa kalah sama Lastri? Sekali lagi rasa takut Jaka masih jumawa atas kesintingannya dan ia pun mengalah. Di perjalanan semua terasa hambar, namun tidak dengan amuk pikiran Jaka, dengan 1000 bimbang dan ragu. Bagaimana bila aku mati hari ini? Bagaimana caranya? Nyatakah ini? Ribuan pertanyaan absurd terlintas di benak Jaka, layaknya melintas jalanan padat Senin pagi. Sekelebat pikiran itu datang kembali menghantui, hangat menyapa dirinya yang terasa memudar. Ini seperti bukan aku. Hari itu kampus terlihat begitu ramai, sampai trotoar depan kampus pun menjadi senyaman kafe, lain dengan di dalam kelas. Hanya sekitar 15 kepala yang tampak. Beruntung, dosen di depan bukan seorang yang galak. Beliau jarang menyalak membangunkan mata mahasiswa yang semakin berat. Kelas itu dihabiskan Jaka dengan melamun, seperti lazimnya mereka yang tidak waras. Samar ia merasa, mungkin ini terakhir kalinya ia duduk di sini, sebelum mati atau ditendang karena sinting. Mungkin ini kali terakhirnya ia merasakan keramaian kampus ini. Tidak seorang pun menyapa Jaka hari itu, semua merasa asing padanya, seperti ia merasa asing dengan dirinya. Di kantin seorang kawan melambaikan tangan, sapaan pertama untuknya hari ini. Tidak lama kawan lainnya datang, mengepulkan aroma tembakau ke udara kantin yang pengap. Loh, kenapa bro? Murung amat hari ini. Iya, lo kelihatan gelap banget bro, lagi ada masalah. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup menghibur, setidaknya ada yang masih melihat keberadaannya. Ia memutuskan untuk mengelak dengan 1000 dali. Itu lebih baik daripada terdiam 1000 bahasa yang tentu mengundang ribuan tanya lainnya. Ia bercerita kejadian Sabtu lalu tanpa merinci kejadian horor setelahnya. Cukup untuk menghentikan tanya dan mengundang simpati. Udahlah bro, namanya juga mobil tua, maklum banyak masalahnya. Hibur mereka. Daripada lo sedih terus, ntar kita main yuk. Tempat biasa, stay dulu aja di kosan gua.
lanjut dia yang bernama Dodo itu. Jaka tahu kemana arah obrolan, merasa ragu sebelum mengiyakan dengan lugunya. Pukul 1 siang sampai setengah 4 bukan waktu yang tepat untuk belajar. Beberapa mahasiswa terantuk-kantuk, tertunduk, dan tertidur. Kalau bukan karena absen, mereka akan terkapar bebas di kasur mereka masing-masing. Namun tepat pukul 3 kurang 5, mereka terpaksa terbangun dari tidur dan lamunan mereka. Ruangan di lantai 3 itu berguncang hebat. Seketika menghentikan perkuliahan hari itu. Mereka bubar lebih cepat. Istighfar dan alhamdulillah bergema seantero kampus. Jaka, Dodo, Ruli, Boni dan Leo langsung menyerbu kosan Dodo yang berhalaman luas. Mereka berkumpul di kamar Dodo sekedar untuk rebahan, menonton dan bermain game. Jaka memutuskan untuk terlelap. Kali ini hitam pekat, tanpa mimpi. Hari sudah menjelang gelap ketika Jaka terbangun. Beberapa temannya masih asik tertidur. Sementara lainnya asik dengan laptop Dodo, memilih file untuk dikopi. Bukan file kuliah yang rumit, hanya video dengan 2-3 dialog kaya makna. Jaka tentu sudah tidak tertarik dengan itu. Hari sudah gelap sempurna, mereka bersiap pergi mengganjal perut seadanya untuk mencari minuman penutup semewahnya. Jaka tidak bernafsu untuk bersantap. Rasa takut itu hadir kembali seiring hari yang semakin pekat. Ia merasa merinding, meski tidak ada hantu terlihat di sana. Tujuan utama mereka sudah terlihat. Saatnya buka meja dan hilangkan duka dan gundah. Bila beruntung mereka bisa mendapat hadiah yang bergairah. Tentu Jaka tidak lagi berminat dengan itu. Rasanya mati setelah kemarin malam. Samar suara ganjil terdengar menjelang sampai. Sebelum masuk, sekelebat rasa takut itu datang dengan amat sangat. Semilir angin malam terasa amat dingin menusuk, membuat seluruh bulu tubuhnya berdiri. Apakah akhir telah dekat? Jaka bergumam. Bila aku mati hari ini, maka aku bisa menyumbang tali pocongku. Mereka minum sangat banyak dan sangat banyak pula yang diceritakan. Kisah asmara, keluarga, kuliah, masa depan dan lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa tingkat tengah yang mulai kehilangan arah. Jaka lebih banyak dia menikmati minuman yang entah mengapa terasa hambar. Waktu menjelang tengah malam, teman-teman Jaka masih sibuk melantur dengan ngawur. Mereka mulai mabuk. Berbeda dengan Jaka, meskipun ia banyak minum, ia tidak merasakan pusing sama sekali. Semua mulai terasa sangat berbeda dan Jaka kian takut. Padahal ia ingin mabuk dan lari dari kegilaannya, membuka ruang ketidakwarasan lainnya. Namun jelas itu tidak tercapai malam ini. Sebaliknya, rasa takut menyeruak kian kuat. Kian nyata tanpa menunggu alasan berlari ke toilet. Ia tidak hendak membuang apapun kecuali dirinya ke lubang bau itu. Ia berdiri mematung di depan cermin, persis seperti tadi pagi, semakin berbeda dari yang seharusnya. Dibasuhnya wajahnya 3 kali, berharap ia dapat mengenal wajahnya kembali. Namun bayangan di cermin enggan berbohong. Ia semakin kalap dan mencoba memecahkan cermin sebelum pintu toilet itu terbuka. Seorang pemuda dengan pakaian yang persis sama hendak masuk ke dalam. Jaka melihatnya seksama dalam kaget dan kalut. Pakaian pemuda itu persis sama, namun wajahnya tentu berbeda. Anehnya, Jaka merasa itu adalah wajahnya. Ia merasa semua semakin terlalu gila, bahkan untuk sebuah mimpi. Ia segera berlari keluar, menabrak pemuda itu yang terpengong keheranan. Ia segera menuju mejanya dan mengambil barang-barangnya di meja. Tekadnya sudah bulat, ia harus pergi. Ia tidak bisa mati di sini. Sementara pemuda itu keluar dari toilet, temannya memanggil, "Kek!" Teman-teman Jaka menahan, berharap ia tinggal lebih lama. Sampai beberapa saat lagi, mereka belum mendapatkan mangsa satupun. Bersetan dengan itu semua, pikir Jaka. Baru beberapa langkah pergi, ia ditabrak oleh seorang gadis berparas cantik. Ia tersenyum manja. Peduli iblis dengan itu, hanya membalas sekilas dan tergesa keluar. Di luar hujan turun dengan begitu derasnya, namun kali ini ia benar-benar tidak peduli. Diterabasnya hujan itu dan sampailah dia di dekat mobilnya. Namun seseorang menepuk punggungnya mengagetkan. Jaka terpekik, namun merasakan secuil kelegaan ketika melihat orang tersebut. Ia adalah satpam tempat itu, datang dengan ponco hijau. Ia berteriak karena derasnya hujan. Knalpotnya putus. Sial. Itulah sebab suara ganjil itu rupanya, gumam Jaka.
Dimasukkannya knalpot itu ke dalam bagasi sembari bergumam, biar nanti pemilik selanjutnya yang menyambungkan kembali knalpot itu. Entah karena obsesinya atau mendapat pencerahan, Jaka merasa yakin bahwa semua akan berakhir sebelum fajar pertama menyingsing. Jaka mematikan teleponnya sebelum berangkat. Terlalu banyak panggilan tidak terjawab dari orang-orang yang menganggapnya kini semakin terasing. Diterabasnya hujan deras itu dengan tatapan kosong sekosong jalanan malam itu. Ia sudah sinting dan setengah bernyawa. Menyetir menembus lebatnya hujan bukan perkara mudah seharusnya, namun kali ini Jaka bisa melakukan itu tanpa kata sulit. Namun hal itu tidak membuat Jaka menjadi bangga. Ia merasa semakin aneh dengan dirinya juga dunianya. Ini serupa mimpi. Jaka menganggap perjalanan ini serupa kode untuk kematiannya, maka sungguh tidak semudah itu membangkitkan maut. Di belakang nenek laknat itu memanggil perlahan, namun bahkan Demit pun terkejut dengan jawaban Jaka. "Maaf Nek, Anda hanya secuil takutku dan air mataku telah habis." Penasaran, si nenek itu memanggil dua peliharaannya dengan bentuk terliarnya, namun Jaka tidak bergeming. Nenek itu pindah ke depan dan menakuti Jaka dengan lidah ular yang menjulur panjang. Jaka menghela nafas dan berkata, "Mangga, duduk Nek, tapi jangan ganggu dulu, sabar." Gusar nenek itu merubah rupa menjadi gadis bertubuh hancur dalam mimpi Jaka kemarin. Mungkin ini berhasil. Bukankah badan yang hancur jauh lebih menggairahkan daripada tubuh yang molek bagi Jaka? Dan ia mulai menggodai Jaka sekali lagi. Kali ini insting purba amoral Jaka bangkit sendiri. Dua lelembut di belakang pun melakukan ritual itu agar lebih semarak. Nenek itu atau tepatnya kini gadis itu melakukan itu dengan ususnya yang terburai. Hal itu memang edan namun toh cukup memuaskan. Hingga brak, mobil itu menghantam pohon yang terpasung di trotoar. Namun Jaka melanjutkan perjalanan sembari menyingkirkan usus busuk itu dari tubuhnya tanpa merasa takut ataupun jijik dan risih. Mimpi ini semakin melebihi gila. Tujuan Jaka malam itu adalah rumah, bukan untuk pulang, namun untuk mengembalikan mobil terkutuk itu kepada sang pemberi. Urusan kemudian bukanlah urusan dirinya yang akan mati, entah bagaimana caranya. Saat itulah sisa kewarasannya berbicara, bukan hal yang bijak menurut awam, namun cukup rasional dan terkejar nalar. Kematian seperti apa yang tidak menyakitkan? Ia tidak punya pistol di rumah, hanya ada pisau di dapur. Namun hara kiri tampaknya terlalu menyakitkan. Seiring dengan itu muncullah pertanyaan yang menghapus jejak kewarasan dalam dirinya. Bila kamu tidak takut mati, maka apakah kamu akan menikmati prosesnya? Pertanyaan itu membuat Jaka benar-benar bergidik, menghadirkan takut melebihi apapun yang pernah ia alami. Bagaimana bila hanya ada sakit tanpa kematian? Serupa neraka bagi si pendosa, tersiksa sakit namun tidak diampuni dengan kematian. Sungguh saat itu terlintas dalam benak untuk menabrakkan mobil itu hingga meledak agar tubuhnya bisa hancur seketika. Sayang, gagasan itu datang sangat terlambat. Ia sudah berada di depan rumahnya. Mobil itu berhenti dan Jaka turun dari mobilnya untuk membuka gerbang. Namun ia lebih penasaran pada sisa knalpot di bagasi. Dibukanya bagasi itu dan semua terasa ganjil. Benaknya menerawang jauh melintas ruang dan waktu dalam dimensi berlapis, menyusuri setiap kemungkinan yang mungkin dan seharusnya terjadi. Seribu tanya menyeruak kembali dan benak Jaka tiba-tiba sangat hirau kembali akan hal itu. Bagaimana bila ia memang bukan Jaka? Dan bagaimana bila semua ini memang mimpi sesungguhnya? Apakah benar ia memiliki adik bernama Lastri? Dan sisa 990 tanya lainnya muncul meramaikan kepala Jaka yang telah kosong. Seketika semua terbalik. Kematian Jaka bisa saja pembuka dari berbagai tragedi setelahnya, menyebabkan kehancuran keluarga pembeli selanjutnya, tempat kematian bagi si pemuda bengal, dan menghancurkan keluarga pasangan muda setekannya sebelum kembali lagi ke titik awal. Saat itulah mobil yang sebelumnya terparkir dengan kondisi terkunci rem tangan mulai bergerak mundur, menabrak tubuh Jaka dan menyeretnya hingga hampir 100 meter sebelum brak, krak. Mobil itu kini telah berhenti sempurna setelah sebelumnya menyeret tubuh Jaka dan menghantamnya ke tembok rumah kosong dekat rumahnya. Rusuknya hancur, serpihannya menusuk organ-organ dalam pemuda itu sedalam-dalamnya, namun ia belum mati.
Rasa sakit itu datang menyiksa, serupa neraka yang datang terlalu cepat. Nyeri bercampur sesak, perih, dan mual datang begitu hebatnya. Ia mengejang namun rasa itu enggan pergi, merangkul kian erat memutus setiap urat dalam tubuhnya. Kepalanya mulai terasa sakit dan berputar semakin cepat. Tubuhnya laksana ditusuk ribuan jarum, menemani nyeri dan sesak yang terlewat edan. Tubuh sekaratnya berharap udara masuk, namun nafasnya tercekat. Paru-parunya yang bocor tidak mau mengembang. Lubang-lubang di tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Ia terbatuk memuntahkan darah yang juga ikut keluar lewat hidung. Ia terlalu lemah untuk berteriak dan tentu tidak ada yang mendengar di tengah hujan lebat. Di tengah sakit yang teramat hebat, nenek itu datang kembali. Kali ini tertawa riang menjulurkan lidahnya ke sana kemari. Namun pandangan Jaka terlalu kabur untuk melihatnya. Sungguh ia tidak peduli lagi dengan itu semua. Ia hanya meminta kematian. Mobil itu beratnya lebih dari 1000 kg. Kian lama sudah tentu makin menekan setiap patahan rusuk Jaka, mengoyak tubuhnya dari dalam. Saat setiap urat tubuhnya kian terputus, kode kematian terdengar kian nyaring. Namun mengapa ia datang sebegitu terlambat? Ia memohon 3 kali kepada Tuhannya untuk dianugerahkan kematian, namun baru di doanya yang ketiga semua menjadi gelap. Bila siksa menunggu kematian yang hebat ini kehendakmu, maka aku pasrah menunggu hingga kau mencabutnya untukku. Harapan terakhir untuk pembebasan dari derita dan dunia. Hari itu ia terbangun pagi-pagi mendengar teriakan ayahnya. "Kak, Jaka, ke bawah dulu." Setengah sadar ia menuruni tangga, berharap bahwa ia tidak terjatuh saat menuruninya. Mimpi buruknya membuat ia bergidik, dilindas mobil berwarna putih. Tunggu dulu. Bukankah ia seharusnya sudah mati dini hari tadi? Ia melongo ke bawah lewat celah tangga dan dilihatnya pemandangan yang sama seperti awal bertemu dengan mobil itu. Namun ia paksakan dengan untuk turun dan menyapa pria yang telah ia kenal itu dan berujar, "Maaf Pak, saya tidak tertarik dengan mobil Bapak. Sebaiknya diruqyah dulu saja oleh seorang bernama Abah." "Maaf A, ini ada titipan." Ia diberi sebuah kepala domba berukuran kecil dan sepucuk surat. "Kamu tidak pernah punya adik bernama Lastri, tidak pernah punya paman pedagang mobil bekas, tidak pernah bertemu Abah, dan kamu bukan sama sekali bukan Jaka." Semua tidak pernah terjadi demikian. Sekali lagi semua berputar dan menjadi gelap. Langit masih setengah terang ketika ia terbangun, bermandi peluh dan nafas memburu. Ia tersenyum mengenang apa yang terjadi di masa lalu. Mobil itu memang selalu merepotkan. Semuanya di luar nalar terliar, mengundang bala untuk mendekat, memikat untuk terikat. Refleksi kejadian di masa lalu masih terasa mencekam meski ia telah berhasil lari menjauh dari bala yang seharusnya terjadi. Namun, sepotong kisah itu masih tersisa dalam benak terdalam, menyeruak kapan saja seperti tadi malam dan memanggil dirinya yang lain. Ia berjalan menatap ke balkon dan menengok ke jalan yang masih sepi. Ditatapnya tempat mobil itu hampir menyeretnya kepada kematian bertahun-tahun lalu. Terpisah sekian sentimeter dari kematian, jelas suatu hal yang patut disyukuri meski meninggalkan bekas yang tidak kunjung hilang. Dihisapnya dalam rokok yang baru menyala itu, menikmati syukur yang begitu dalam. Terhenyak sekejap dan dilihatnya sebuah pesan di layar telepon genggam. "Ki sayang, jangan lupa nanti siang bantuin angkut barang Mbak." Terima kasih kepada semua yang telah mendengar cerita percobaan ini dari awal sampai. Seperti yang dijelaskan di awal, utas ini memang dari awal untuk disajikan dengan absurd karena saya memang mencoba hal yang demikian. Adapun untuk ending, memang dari awal telah diplot demikian. Utas ini memadukan pengalaman mobil jahanam itu, mimpi bertumpuk, dan gangguan psikologis akibat trauma di masa lalu. Adapun mengapa saya lebih senang fokus sama teror psikologis buat tokoh utama, karena memang itu buat saya pribadi lebih menyeramkan daripada demit maupun mobil itu. Dan tanpa perlu bisa melihat yang gaib pun, semua bisa saja terkena hal itu. Kalau ada yang penasaran tentang mobil itu, secara garis besar memang apa yang diceritakan adalah apa yang terjadi, minus mimpi dan dongeng yang menggambarkan alam bawah sadar. Bahkan lebih banyak lagi daripada yang diceritakan. Pertama, istri yang punya bengkel kecelakaan. Langganan yang halus termasuk si nenek. Nabrak yang punya sebelum masuk garasi, padahal kondisi rem baik.
Beneran terpisah sentimeter sama mati. Oli power steering tiba-tiba bocor. Settingan karburator tiba-tiba ngaco. Dan lain sebagainya. Sampai beberapa tahun lalu mobil itu masih sering terlihat, tapi sudah tidak terlihat sekarang. Semoga tidak mendatangkan celaka saja buat punya selanjutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.